Shalom, selamat malam sidang jemaat yang dikasih dan diberkati. Kembali kita bertemu dalam renungan malam edisi Senin tanggal 24 Mei tahun 2021. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semakin sehat, selalu dijaga, pemeliharaan Tuhan selalu dinyatakan. Dan mari sebelum kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita sekalian untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan, di mana Engkau selalu menyatakan kasih kemurahan dan pemeliharaan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini, segala kegiatan dan aktivitas kami pada hari ini, di mana kami mengawali pekerjaan kami untuk melaksanakan seluruh kegiatan sepanjang 1 minggu ke depan. Engkau senantiasa memberkati dan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebelum bersama kami mau belajar dan merenungkan firman Tuhan, mari Tuhan tolong kuasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan memahami. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan juga memampukan kami bertumbuh dan berbuah, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Begitupun hamba-Mu yang kami menyampaikan, agar Tuhan pakai dalam berkata-kata. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai yang ke-11. Sidang jemaat bisa membacanya di rumah masing-masing. Saya mengambil tema dalam pemberitaan firman pada hari ini, karunia untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu tema pada malam hari ini, karunia untuk kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, saya awali renungan saya dengan bertanya, menurut ibu bapak, saudara-saudari, karunia apa yang kalian miliki? Nah, menurut sidang jemaat, karunia apa yang kalian miliki saat ini? Itu yang perlu direnungkan bersama pada hari ini. Baik sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, jika ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak mempunyai karunia, saya tidak tahu karunia apa yang saya miliki, tetapi yang mau saya katakan bahwa setiap orang sudah memiliki bagian masing-masing. Mereka mempunyai karunia-karunia di dalam dirinya, di dalam pribadinya. Dari mana kita tahu? Karena ketika seseorang menjadi orang percaya, ketika dia sudah dianugerahkan, sudah dicurahkan Roh Kudus, maka tentu saja dia mempunyai karunia dalam hidupnya. Lalu bagaimana ketika dia mengatakan saya tidak tahu apa karunia saya? Itu adalah orang-orang yang tidak mau, yang tidak percaya akan dirinya sendiri bahwa dia mempunyai karunia, dia mempunyai kelebihan, karena sebenarnya dan pada hakikatnya orang percaya yang dicurahkan oleh Roh Kudus, mereka mempunyai karunia di dalam kehidupannya. Jika dalam bacaan kita, di sini kita bisa lihat bersama, dimulai dari ayatnya ke-8. Di sana dikatakan bahwa berbagai macam rupa-rupa karunia yang dimiliki setiap orang. Yang pertama, pada ayat yang ke-8 bisa dilihat di sana bahwa karunia itu dapat memiliki karunia dalam berkata-kata. Artinya ketika dia dipenuhi hikmat, ketika dia mendapatkan karunia, dia memiliki hikmat, dia memiliki hikmat akan pengetahuan. Nah, ini merupakan suatu karunia. Kemudian dalam berkata-kata itu juga mempunyai arti bahwa itu termasuk dalam karunia. Kemudian di dalam ayat-ayat selanjutnya, dengan iman, dengan apa yang kita miliki, ketika kita percaya bahwa kita mempunyai iman, kita mempunyai Roh Kudus Tuhan di dalam diri kita dikuasai oleh Roh Kudus, berarti kita bisa menyembuhkan orang lain. Ada kuasa yang membantu kita sembuh. Dan kemudian selain itu, ada juga dikatakan karunia untuk mengadakan mujizat. Banyak sekali sebenarnya mujizat yang sudah dialami atau yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun kadangkala kita tidak menyadari bahwa itu adalah mujizat Tuhan. Sayangnya kita hanya mengatakan itu hanyalah suatu kebetulan. Dan kemudian
karunia selanjutnya ialah bernubuat. Nah, kemudian ada juga yang dikatakan yang sering kita dengar bahwa karunia untuk berbahasa roh. Berbahasa roh begitu ya. Dan kemudian selanjutnya, kalau ada yang berbahasa roh, tentu ada yang mengerti atau menafsirkan bahasa roh. Banyak sekali karunia-karunia di dalam kehidupan kita. Karunia bisa juga dikatakan seperti talenta atau bakat atau apa yang bisa kita miliki, keunggulan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah, sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, dalam 1 Korintus ini itulah beberapa bagian yang merupakan gambaran atau rupa-rupa karunia yang diberikan Yesus melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, dalam bacaan kita pada malam hari ini, Paulus mau menuliskan rupa-rupa karunia kepada jemaat Korintus. Karena pada saat itu jemaat Korintus sedang mengalami permasalahan, mereka sedang mengalami perselisihan, mereka juga sedang mengalami pergumulan. Yang dimana ialah ada pemahaman yang salah mengenai karunia. Mereka menganggap bahwa karunia adalah bakat, adalah kebolehan, adalah suatu keunggulan yang menjadikan mereka memiliki status yang lebih tinggi. Dan kepentingan diri mereka dalam pelayanan itu sangat diperlukan. Maka timbullah rasa kemegahan di dalam diri bahwa pelayanan itu tidak akan berlangsung tanpa adanya mereka. Maka dari itu Paulus mau katakan bahwa ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, itu di dalam ayat yang keempat. Bahwa sebenarnya karunia, kebolehan, bakat yang mereka miliki itu bukan untuk kemegahan diri, bukan untuk keuntungan pribadi. Tetapi Paulus katakan bahwa karunia-karunia yang dimiliki semuanya adalah satu roh dan digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, jemaat Kristen, jemaat dewasa ini, kita kembali dipertanyakan pada pertanyaan yang pertama. Karunia apa yang kita miliki? Dan kemudian pertanyaan itu semakin mendalam kita pelajari, kita renungkan bersama. Apakah karunia yang kita miliki sudah kita gunakan dengan baik? Apakah karunia kita miliki untuk kemuliaan akan nama Tuhan? Atau karunia yang kita miliki hanya kita pendam dan kita simpan hanya untuk diri kita sendiri? Dan kemudian sidang jemaat yang dikasihi, bisa saja pergumulan, permasalahan atau konflik yang terjadi di jemaat Korintus juga terjadi dalam kehidupan kita masa ini. Dan itu tidak menutup kemungkinan, di mana ketika kita memiliki karunia lebih, kita memiliki bakat, kita mempunyai kemampuan, kita tidak mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, melainkan kita pakai, kita gunakan untuk membuat diri kita semakin berharga, atau dalam artian kita semakin sombong, kita semakin egois. Kita merasa gereja tidak akan bertumbuh tanpa kita, gereja tidak ada apa-apanya tanpa kita. Maka melalui firman Tuhan pada malam hari ini, saya mau mengajak kita kembali merenungkan bersama bahwa situasi dan kondisi yang ada di jemaat Korintus bisa saja terjadi dalam kehidupan kita masa sekarang, di mana karunia itu kita sadari bahwa ada dalam diri kita, tetapi belum kita gunakan, belum kita pakai untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Tetapi sebaliknya, kita pakai untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah firman Tuhan ini kembali mengingatkan dan mengajarkan kita. Dan biarlah juga firman Tuhan ini kita renungkan bersama. Sehingga hidup kita ini, ketika kita sungguh-sungguh dikuasai Roh Kudus, kita pakai karunia untuk kepujian dan kemuliaan akan nama Tuhan. Tuhan memampukan kita untuk mengerti firman-Nya. Amin. Mari sidang jemaat, saya ajak kita kembali bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih ya Tuhan,
Engkau sungguh pengasih, pemurah dalam kehidupan kami. Firman Tuhan kembali boleh diperdengarkan dalam kehidupan kami. Kembali kami diajar bagaimana karunia yang kami miliki. Biarlah Tuhan juga memakai kami sebagai alat Tuhan, menjadi saluran berkat, menjadikan kami sebagai salah satu hamba Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dengan karunia yang kami miliki. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap rendah hati, tidak sombong, melainkan hidup kami seutuhnya, seadanya, menjadi alat di tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati sepanjang 1 minggu ke depan. Engkau memberkati setiap aktivitas dan kegiatan kami. Engkau tetap menjaga kami dari pandemi COVID-19. Engkau tetap memelihara kami. Dan biarlah Tuhan, dalam setiap pergumulan, permasalahan yang kami alami sampai pada hari ini, biarlah Tuhan yang menopang dan menguatkan kami. Seperti janji Tuhan, di mana ada roh penghibur, roh kebenaran, roh kudus Tuhan yang selalu menopang, yang memberkati dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami serahkan doa dan pengharapan kami hanya dalam tangan pengasihan. Amin.